Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada, semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita masih bisa belajar bersama, yaitu mencari ilmu. Baik, untuk anak-anakku melanjutkan pembahasan tentang tematik, yaitu pada tema D subtema 1 tentang IPS ya. Kemarin pada saat kita luring kita sudah membahas tentang IPA ya, sebelumnya kita juga sudah membahas tentang SPDB. Nah, pada hari ini, pada hari Rabu, kita akan membahas tentang IPS dengan subtema 1, yaitu interaksi sosial. Nah, pada pembelajaran 3 di buku paket, anak-anak bisa buka buku paketnya pada halaman 26. Nah, di situ ada pembahasan tentang interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seorang sendiri atau seorang mandiri. Nah, oleh sebab itu manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga apa? Manusia akan menjalin yang namanya interaksi sosial dengan orang lain. Jadi yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang nanti mempunyai tujuan yang sama. Nah, jadi itulah yang disebut dengan interaksi sosial. Ada beberapa jenis atau bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi antar individu. Yang kedua adalah interaksi individu dengan kelompok, dan yang terakhir adalah interaksi antar kelompok. Nah, interaksi antar individu yaitu interaksi antara dua orang. Nah, seperti apa? Seperti contoh yaitu kita ketika berbincang dengan teman. Nah, itu merupakan interaksi antar individu, satu dengan yang satunya lagi ya, atau individu dengan individu, satu orang dengan satu orang. Yang kedua, menyapa tetangganya. Nah, dan yang ketiga, seorang dokter mengobati pasien. Nah, jadi tiga ini sebagai contoh untuk interaksi antar individu. Selanjutnya, yang kedua adalah interaksi individu dengan kelompok. Nah, pada individu dengan kelompok, maka yang terjadi adalah interaksi antara seseorang dengan kelompok. Sebagai contoh, nah, seorang guru mengajar di depan kelas. Nah, guru ini sebagai seorang individu atau satu orang yang akan berinteraksi terhadap kelompok belajar, yaitu siswa-siswanya. Yang kedua, ya, narasumber ya berbicara saat seminar. Nah, narasumber ini merupakan individu atau seseorang, sedangkan pada saat seminar banyak kelompok-kelompok atau orang-orang yang mendengarkannya. Nah, sehingga ini disebut sebagai interaksi individu dengan kelompok. Dan yang terakhir, seorang siswa membaca pantun di depan kelas. Nah, tiga contoh inilah yang merupakan interaksi individu dengan kelompok. Selanjutnya adalah yang ketiga, jenisnya interaksi antar kelompok. Artinya adalah interaksi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain ya, kelompok dengan kelompok. Contoh, nah, ketika kegiatan lomba tarik tambang, terjadi dua tim atau dua kelompok yang saling memperlombakan ya. Jadi kelompok satu dengan kelompok dua itu terdapat interaksi dalam perlombaan. Dan yang contoh kedua adalah, nah, tiga kelompok ini sedang bersaing memenangkan
perlombaan. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Jadi lebih dari satu kelompok. Nah, bisa 2, bisa 3, dan bisa seterusnya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan bentuk atau jenis-jenis interaksi sosial. Ya, ada 3. Nah, sekarang perhatikan gambar yang A dan gambar yang B. Nah, kalau kalian perhatikan satu persatu gambar tersebut, nah anak-anak bisa lihat A dan B ini juga termasuk interaksi sosial. Namun ada perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, saya perhatikan ya, seseorang atau anak-anak ini sedang membaca buku. Nah, saling membaca, saling menerangkan. Sedangkan gambar B ini yaitu kedua anak ini sedang bertengkar. Ya, bertengkar ini berkelahi. Nah, perbedaannya adalah yang pertama, interaksi sosial ini mengarah kepada persatuan. Sedangkan yang ke B atau gambar B ini mengarah pada yang namanya perpecahan. Nah, jadi interaksi sosial pada gambar A ini adalah positif. Karena apa? Karena nanti dapat memberikan manfaat tentang pengetahuan ya, terus baik persatuannya. Sedangkan yang pada gambar B ini merupakan interaksi yang negatif. Karena apa? Karena merugikan kedua belah pihak, baik pihak yang pertama maupun pihak yang kedua. Karena apa? Karena nanti akan terjadi yang namanya saling bermusuhan ya. Nah, itu yang akan merugikan. Sekarang ada pada pembelajaran 4 anak-anak ya, bisa dibuka pada halaman 33. Nah, di situ kita akan belajar tentang bagaimana hubungan interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, masyarakat sekitar kita yang ada di lingkungan rumah. Nah, apa saja yang bisa dilihat dalam hubungan interaksi sosial dalam masyarakat? Nah, dengan menjaga interaksi yang baik antara seluruh masyarakat dan segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya maupun politik, diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional. Nah, maka dari itu setiap anggota masyarakat harus menjalin interaksi mencapai tujuan yang sama atau bersama, tujuan yang baik. Salah satu tujuan tersebut adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram. Nah, berikut ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh yang nantinya bisa untuk menciptakan lingkungan tersebut, baik itu nanti bersih, aman, tentram, apalagi menjalin yang namanya persatuan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Apa saja yang kita nanti temukan pada contoh-contoh tersebut? Yang pertama, transaksi jual beli. Nah, kalian perhatikan pada transaksi jual beli ini, penjual pasti menawarkan barang dagangannya dan pembeli memutuskan untuk apa? Membeli atau tidak barang yang ditawarkan oleh penjual tersebut. Jadi tidak ada keharusan untuk membeli. Ya. Jadi komunikasi terjadi antara penjual dan pembeli, itulah yang disebut dengan interaksi sosial. Dan yang kedua, nah, perhatikan gambar ini. Nah, musyawarah desa atau musdes. Ya. Musyawarah desa ini digunakan untuk berinteraksi pada sekumpulan warga. Ya, biasanya di desa-desa ya, desa sampean ya, ada suatu musyawarah, biasanya memilih RT, pemilihan RW atau kepala desa. Nah, inilah yang akan membicarakan semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua warga masyarakat tersebut dengan melalui musyawarah mufakat ya, mengambil sebuah keputusan. Nah, yang ketiga adalah kerja bakti. Nah, kerja bakti ini merupakan apa? Kegiatan yang sangat bermanfaat untuk bersama-sama. Karena apa? Karena terjadinya interaksi ini akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Contohnya pada masalah kebersihan.
Ya, kalau kita ada kerja bakti, maka lingkungan ini akan menjadi bersih karena dikerjakan bersama-sama, ya, sehingga tidak terlalu capek, ya, atau tidak terlalu lama, sehingga bisa cepat selesainya. Nah, itu adalah kerja bakti. Yang keempat adalah olahraga bersama. Nah, olahraga ini juga merupakan contoh dari interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Karena apa? Karena meningkatkan suatu kesadaran bersama, ya, warga tentang pentingnya suatu kesehatan, yaitu bagi tubuh semuanya, ya. Nah, yang kelima adalah proses belajar mengajar. Ada yang dilakukan dalam bentuk kelas, ada juga di sekolah, ya, ada di seminar dan sejenisnya. Nah, pada lingkungan sekitar ada juga privat atau satu siswa satu guru. Namun apapun bentuknya, proses belajar mengajar adalah bentuk dari interaksi sosial dalam masyarakat. Karena apa? Karena terjadi yang namanya komunikasi. Nah, dengan murid, ya, murid dengan guru, murid dengan murid. Nah, itu adalah aktivitas yang sangat memberikan manfaat pada interaksi tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam adalah tolong menolong. Nah, tolong menolong ini tentang membantu, ya, tetangga yang sedang tertimpa musibah. Ini juga termasuk interaksi sosial, ya. Agar apa? Meringankan beban sesama, akan membuat interaksi sosial kian erat. Ya, jadi dengan interaksi sosial inilah masyarakat bisa bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Otomatis tujuannya adalah tujuan yang baik, ya. Nah, itu ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini tentang materi IPS, ya, tentang interaksi sosial. Mulai dari pertama tadi, ya, kita membahas tentang apa itu interaksi sosial, terus ada beberapa jenis-jenis interaksi sosial dan contoh-contohnya khususnya dalam lingkungan masyarakat. Nah, itu dulu yang bisa Ustadz berikan untuk hari ini. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat anak-anakku semuanya. Salam untuk Ustadz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.